tertentu, misalkan dibunuh yang butuh visum, biasanya sering gitu. Itu kan setelah beberapa hari kan ada perdebatan, jadi dilakukan penggantian itu hukumnya gimana ya? Boleh apa emang itu kan tergantung biasanya dari keluarga, makanya itu tentuannya gimana? Satu lagi ada dari jawab saya. Ada pertanyaan kita jawab dulu. Ketika mau ziarah luar gitu atau mengatakan kuburan itu pakai sendal akhirnya kamu ingin beli gitu karena di Indonesia kan kuburan beli gitu bukan taman-taman Baik, untuk terkait dengan pertama posisi tangan ketika orang yang meninggal itu bagaimana? Kalau sejauh ini adalah yang kita dapatnya adalah tetap sebagaimana sahabat ya yang kita dapati. Maka kemudian memang dari tiga kitab ini nggak kita temukan bagaimana tangan, tetapi kemudian ada kaul para ulama di apa istilahnya, mayit itu digambarkan bukan digambarkan apa sih? Ketika meninggal itu disamakan sebagaimana ketika dia dalam keadaan sholat. Ya, karena ini adalah gambaran terbaik ketika seseorang itu hidup, yaitu adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bersedekah. Memang secara di tiga kitab ini saya tidak mendapatkan bahwa kondisi tangannya itu harus bagaimana. Itu ya Mas tapi ada perumpamaan tadi disamakan keadaannya sebagaimana dia dalam keadaan sholat. Yang di sini adalah ya ketika berdiri, nggak mungkin disamakan ketika dalam keadaan sujud. Tahiyat, ikhtiros dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kalau ada jenazah yang sudah dikuburkan dan ada keperluan untuk visum? Secara hukumnya itu tidak boleh ya kita membongkar jenazah, tetapi kalau ada sebuah kemaslahatan maka diperbolehkan. Itu saja. Maka kaidah dalam membahas ilmu fikih itu hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Bagaimana kita pernah sampaikan di Suriah itu ulama-ulama di Suriah itu tak pernah membolehkan memakan kucing. Kenapa? Karena kondisi di sana nggak ada makanan. Bantuan di blokade nggak boleh masuk, tidak ada makanan sampai sudah fatwa ulama-ulama di Suriah itu bolehkan makan kucing. Apakah kemudian sama dengan kita di sini? Nggak bisa. Kita boleh makan kucing nggak bisa, karena kondisinya beda. Maka termasuk menanggapi COVID kemarin ya seperti itu. Kalau di Jakarta dilarang sholat Jumat, ya bisa. Karena memang Jakarta kota keramaian, tempat lalu lalang manusia dari berbagai macam daerah. Tapi kalau di kampung, orangnya itu aja dan kerjaannya ngarit, kemudian di situ semuanya nggak pernah keluar, ya nggak bisa diterapkan. Jadi fikih itu fleksibel, itulah enaknya fikih. Bagi kita haram, tapi bisa, boleh kita makan apa? Bukan dalam keadaan darurat, nggak ada makanan kecuali daging babi, dan kalau tidak makan akan mati. Jadi itu ya, secara hukum asalnya nggak boleh, tetapi kalau ada kepentingan kemaslahatan, menimba maslahat dan madhor, maka itu diperbolehkan. Itu ya. Yang membolehkan kan tadi itu adalah mayit ketika dikuburkan dia akan mendengar suara gerakan sendal para penghuninya. Tapi yang kemudian roji itu adalah yang konteksnya itu adalah tidak diperbolehkan. Tapi meskipun larangan itu tidak sampai kepada tahapan tahrim, pengharaman. Jadi itu ya. Itu kalau pada saat masuk apa karena dari sana rapi ke ada pembuka dari sini atau sekarang menuju ke yang rumah terus dari awal masuk komplek. Kalau mengatakan ya sejak masuk lokasi, paving itu kan pada akhirnya diadakan bukan untuk akses
bukan bermaksud memperbolehkan orang untuk jalan-jalan di situ. Kalau sudah masuknya itu wilayah kuburan, ya sudah termasuk doanya. Doa kita adalah ketika memasuki area kuburan itu. Mungkin itu Pak, Mas Ardian.